sekolah tadi, siapa yang tidak sarapan? Kenapa tidak sarapan? Kamu terlambat. Bangun jam berapa? Bangun jam berapa tadi pagi? Jadi lain kali itu harus sebelum datang sekolah harus sarapan dulu ya. Oke, sekarang sebelum masuk pada materi, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa supaya kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang berani untuk pimpin doa? Yang lain berdiri, maunya berdiri. Tidak tahu? Nanti kalau ketemu mereka tuh, kasih tahu bilang besok ke sekolah ya. Harus rajin datang sekolah. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kita semua yang rajin untuk pelajaran. Oke, baik. Kalau sebelum masuk pada materi, Ibu minta kalian untuk berdiri semua. Kalian mau ini bernyanyi tidak? Kalian tahu ini lagu 7 anak. Oke, sekarang kita mulai menyanyi sambil ikut gerakannya ya. Oke guys, sekarang Ibu memberikan pertanyaan kepada Adek, pertanyaan mati. Adek tahu tidak apa yang kalian ketahui tentang teks narasi? Tahu? Tidak tahu? Ada yang tahu?
Tidak tahu? Oke, jadi kalian tidak tahu sekarang. Di sini ibu akan menayangkan video. Adik-adik harap nonton, menyimak baik-baik ya. Sebentar ibu akan memberikan tugas. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi ada yang bersifat fiksi atau khayalan, misalnya dongeng, fabel, dan cerita. Ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata, misalnya biografi. Teks narasi dapat dibuat untuk memberikan pengetahuan atau hiburan bagi pembaca. Lalu, apa ya ciri-ciri dari teks narasi? Dalam teks narasi terdapat tokoh, alur, latar tempat dan waktu, pemilik atau masalah yang diangkat. Bagaimana struktur dari teks narasi? Teks narasi terdiri dari bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan moral. Orientasi adalah bagian pengenalan cerita. Misalnya, siapa saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa yang dialami tokoh terjadi. Selanjutnya, masuk ke bagian komplikasi. Komplikasi menggambarkan awal mula masalah atau munculnya konflik. Bagaimana para tokoh tentang masalah tersebut sampai pada penyebab atau masalah. Setelah itu, masuk ke bagian resolusi yang menggambarkan bagaimana para tokoh menyelesaikan masalah dalam cerita. Dan bagian yang terakhir adalah oda. Oda berisi pesan moral atau amanat yang ada dalam cerita. Bagian oda ini tidak selalu ada pada sebuah teks narasi ya. Agar lebih memahami teks narasi, teks narasi singkat yang berjudul Kaji dan Kawanan Buaya. Pada suatu hari yang terik, seekor anjing tengah berjalan-jalan di dalam sebuah hutan. Ia terlihat menyusuri hutan seorang diri untuk mencari makanan karena persediaan makanan di dekat tempat tinggalnya sudah mulai berkurang. Saat tengah asyik menyusuri hutan, ia melihat pohon yang sedang berbuah tidak kehilangan akal. Ia mempunyai ide untuk menghadapi kawanan buaya. Halo buaya, apa kabar kalian? Tanya anjing pada sekawanan buaya. Tiba-tiba, buaya yang berukuran lebih besar dari kawanannya muncul. Siapa yang berisik mengganggu tidur siang? Buaya tersebut tampak murka. Yang penting masih kecil. Mau apa kau anjing? Mau menjadi santapan kami? Mereka anjing masih kecil dan bintang saja. Aku kesini membawa pesan dari sang pencoba. Kau makan. Dengan sekarang itu, buaya mulai menjawabnya, memintaku menghitung jumlah buaya di seluruh sungai. Raja ingin memberikan hadiah. Nah, sekarang panggillah teman-temanku biar aku bisa menghitung jumlahnya. Jarak anjing coba mengelabui. Buaya-buaya tersebut. Oke, jadi guys, sesuai video yang ibu tayangkan tadi, kita belajar materi tentang narasi. Dengan tujuan melalui teks cerita, peserta didik mampu menjelaskan dan memaknai teks narasi yang dibacakan. Oke guys, sesuai yang ibu tayangkan di video tadi, apa ada yang tahu pengertian dari ini teks narasi?
baik, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Teks ini bertujuan untuk menghibur, memberikan informasi atau menyampaikan pesan moral. Ciri-ciri teks narasi yaitu ada tokoh, tempat, waktu, suasana atau alur cerita. Yaitu cerita memiliki awal, tengah, dan akhir. Jenis-jenis teks narasi itu yaitu teks narasi fiksi. Contohnya itu cerita rekaan, misalnya cerita dongeng, cerita novel, cerita legenda. Sedangkan teks narasi non-fiksi itu cerita berdasarkan kejadian nyata, seperti yang ada ini tadi video tuh, macam kanji dengan buaya. Itu cerita berdasarkan kejadian nyata. Contoh teks narasi non-fiksi tadi itu sepatu baru Rani. Rani sangat senang hari ini ibunya baru saja membelinya sepasang sepatu berwarna merah. Sepatu itu akan dipakainya untuk lomba menari di sekolah minggu depan. Setiap hari Rani berlatih menari dengan penuh semangat. Ia membayangkan dirinya menari dengan sepatu merahnya di atas panggung. Teman-teman pun mendukung dan memberi semangat. Hari lomba pun tiba. Rani menari dengan sangat percaya diri. Sepatu merahnya Rani berkilau di bawah sorotan lampu pada saat tarian usai. Semua orang bertepuk tangan. Rani tersenyum bahagia. Ia tidak hanya senang karena mendapatkan sepatu baru, tetapi juga karena kerja kerasnya Rani membuahkan hasil. Ia pun menggapai juara pertama. Oke, jadi baik. Sekarang Ibu minta kalian bentuk dalam 3 kelompok. Sila, ini satu kelompok. Yaitu dalam kelompok pada bentuk 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Buat sudah dalam bentuk kelompok tuh, bentuk dalam 3 kelompok. Sudah duduk dalam bentuk kelompok masing-masing? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Jangan lupa tulis dengan nama. Jangan lupa tulis dengan nama. Tulis
Bahasa dulu itu tes. Pahami dulu, habis itu baru kamu jawab sesuai itu definisi teksnya. Di depan melakukan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 1, Yusuf maju. Kelompok 2, Diego. Kelompok 3, Adela.
Oke, tepuk salam dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2-nya keluar. Baik, saya presentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, siapa tokoh utama dalam cerita di atas? Ali. Nomor 2, apa yang karena Rani sangat senang setelah diberikan sepatu yang membuat Rani semangat menari. 6. Apa pesan moral dari cerita di atas? Karena kerja keras kita pasti kita bisa membuahkan hasil yang sepadan, atau kami kerja keras tidak mengkhianati hasil. Oke, tepuk salam dulu untuk kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok terakhir. Saya akan membacakan hasil diskusi siapa tokoh utama dalam cerita dan apa yang Rani lakukan sebagai Rani setelah mendapatkan sepatu terus berlatih setiap hari. Tidak ada yang setelahnya ketika saya membantu saya senang karena mendapatkan kita harus berjuang untuk mendapatkan. Oke, berikan tepuk salam untuk kelompok 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ini hasil rekomendasinya. Silakan kembali ke tempat masing-masing.
Dia senang karena Dia senang bahagia karena mendapatkan sepatu baru dari ibunya. Nah, yang ketiga, bagaimana perasaannya setelah selesai lomba? Rani sangat senang dan bahagia setelah mengikuti lomba. Latar tempat dalam cerita di atas tadi itu di sekolah dengan di rumah, yaitu tempat berlatihnya Rani tadi itu di rumah. Sedangkan untuk tempat mengadakan perlombaannya itu di panggung di sekolah. Nah, untuk yang kelima, jelaskan bagaimana sepatu Rani mempengaruhi semangat Rani. Karena ibunya Rani memberikan sepatu merah yang berkilau untuk Rani, sehingga Rani sangat senang dan suka dengan sepatu yang ibu berikan kepada Rani. Yang keenam, apa pesan moral dari cerita di atas? Rani harus berjuang untuk meraih mendapatkan juara berapa? Rani selalu berjuang dan bersemangat untuk meraihkan semangat untuk mendapatkan juara pertama. Oke, sudah mengerti semua? Oke, sekarang ambil kertas masing-masing. Ibu memberikan soal evaluasi. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita tadi? Nah, seperti yang kalian kerja tadi. Yang kedua, apa masalah yang dialami Rani? Bagaimana cara Rani mengatasi masalahnya? Yang ketiga, apa pesan moral dari cerita tersebut dan bagaimana sikap Rani? Sudah? Sekarang mau ke sini kan? Oke, jadi baik. Jadi kita cukup sampai di sini. Ibu harap pulang di rumah belajar lagi ya. Apa lagi? Materi apa tadi? Harus belajar lagi materi yang diberikan tadi tuh. LKPD-nya itu tadi kita sepatu Bang Rani. Jadi ibu harap kalian harus belajar lagi karena minggu depan ibu akan menanyakan kembali lagi materi kita pada hari ini. Nah, sekarang untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, ibu minta satu orang untuk pimpin. Marilah kita berdoa dalam Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kami, dan jangan masuk ke dalam neraka, tetapi selamatkan dari jahat. Bapa